Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, berkahnya kepada kita semua. Salat serta salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam beserta bersama sahabat, keluarga, serta umatnya hingga akhir zaman ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya yang berjudul Memahami Demokrasi. Apa itu demokrasi? Seperti yang kita ketahui, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Rakyat berhak untuk mengambil bagian dalam pengambil keputusan yang akan memengaruhi kehidupannya. Di sini diperlihatkan ada norma dan pilar demokrasi. Norma masyarakat demokratis. Masyarakat demokratis bersandar pada hal-hal yang telah berkembang baik secara teoretis maupun pengalaman praktis. Pilar demokrasi. Di sini dijelaskan mewujudkan praktik pemerintahan yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi. Pada bagian ini, 6 norma atau unsur pokok untuk menciptakan masyarakat demokratis. Yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, kesadaran untuk bermusyawarah perintah. Yang ketiga, cara harus sejalan dengan tujuan. Yang keempat, ketulusan dan pemufakatan. Dan yang kelima, kebebasan nurani, persamaan, hak, dan kewajiban. Dan yang keenam, percobaan dan salah dalam demokrasi. Berikut pilar-pilar demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas berdasarkan jaminan hak-hak minoritas. Dan yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Dan yang terakhir, persamaan di depan hukum. Nah, di sini dijelaskan sekilas sejarah demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia ini terbagi menjadi 4 demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Dan yang terakhir, demokrasi Pancasila pada era reformasi. Saya akan menceritakan sejarah singkat pada 4 demokrasi ini. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini di Indonesia diterapkan setelah Indonesia merdeka dan pada masa Republik Indonesia Serikat atau bisa saya disingkat RIS. Pada masa ini, sistem pemerintahan mengutamakan peran legislatif seperti yang kita ketahui yaitu DPR, MPR. Dalam pembuatan kebijakan, pemilu dilakukan untuk memilih anggota legislatif dan membentuk kabinet berdasarkan koalisi partai. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno yang menilai demokrasi parlementer tidak efektif. Maka Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstitusi dan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Republik 1945 sebagai dasar negara. Demokrasi terpimpin ini menekankan kekuasaan presiden yang lebih sentralistik dan mengurangi peran partai politik. Sejarah yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan pada 1966, Indonesia memasuki era Orde Baru. Sistem demokrasi ini pada masa dikenal sebagai demokrasi Pancasila yang diklaim sebagai bentuk demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Namun, dalam prakteknya, demokrasi ini bersifat otoriter
dengan Soeharto memusatkan kekuasaan pada eksekutif dan membatasi peran partai politik serta kebebasan pers. Pemilu diadakan secara terkontrol dengan hanya beberapa partai yang diizinkan berkompetisi, dan kritik terhadap pemerintah seringkali ditindas. Dan yang terakhir, saya akan menceritakan sejarah demokrasi pada era reformasi. Seperti yang kita rasakan sekarang, setelah reformasi 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi dan protes terhadap pemerintahan Soeharto, Indonesia kembali ke sistem demokrasi yang lebih terbuka dan pluralistik. Demokrasi Pancasila pada era reformasi menekankan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia, atau sebagaimana yang kita ketahui yaitu HAM. Pemilu kini lebih bebas dan adil, dengan banyak partai politik yang berkompetisi, serta kebebasan pers dan lembaga-lembaga negara yang lebih mandiri. Walaupun demikian, tantangan besar tetap ada, seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan polarisasi politik. Setiap fase demokrasi ini mencerminkan dinamika politik Indonesia yang berkembang sesuai dengan tantangan zaman dan konteks sosial politik yang ada. Nah, yang terakhir, unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Di sini disebutkan ada 3 unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama, negara hukum memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta penjaminan hak asasi manusia. Istilah negara hukum ini di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, Indonesia ialah negara atas hukum dan bukan berdasar atas kekuatan belaka. Penjelasan ini sekaligus merupakan gambaran sistem pemerintahan negara Indonesia. Yang kedua, masyarakat sipil atau masyarakat madani adalah masyarakat dan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, dan bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat sipil merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Posisi penting masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi, keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Dan yang ketiga, komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategi yang terdiri partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan, atau yang biasa disebut kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.